Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Kami dari kelompok 5 ingin memberikan judul makalah yang terbentuknya komunitas dan entitas politik muslim di kawasan Melayu. Pembahasan 1. Proses masuknya Islam di kawasan Melayu. Islam datang di kawasan Melayu diperkirakan pada sekitar abad ke-7. Kemudian mengalami perkembangan secara intensif dan mengislamisasi masyarakat secara optimal yang diperkirakan terjadi pada abad ke-13 Masehi. Awal kedatangannya diduga akibat hubungan dagang antara pedagang-pedagang Arab dan Timur Tengah atau dari daerah sekitar India seperti Gujarat, Malabar, dan Bangladesh dengan kerajaan-kerajaan Nusantara semacam Sriwijaya di Sumatera atau di Majapahit di Jawa. Perkembangan mereka pada abad ke-13 sampai awal abad ke-15 ditandai dengan banyaknya pemukiman muslim baik di Sumatera seperti Malaka, Aceh maupun di Jawa seperti di pesisir-pesisir pantai Tuban, Gresik, Demak, dan sebagainya. 2. Awal mula terbentuknya komunitas muslim di kawasan Melayu. Sebelum Kesultanan Demak lahir, penyebaran agama Islam di Jawa sudah dilakukan baik dari orang asing maupun bumi putra sendiri. Adapun cara-cara penyebaran yang dilakukan antara lain melakukan pernikahan dengan wanita setempat, dakwah, pendidikan, dan kesenian. Sebagai penyebaran agama Islam, beberapa antara tergolong dalam Wali Songo. Penyebaran agama Islam juga ditunjukkan ke pulau lain seperti Maluku, Lombok, Kalimantan, dan Sulawesi. Penyebaran tersebut dipelopori oleh para ulama, termasuk Wali Songo, dan mendapatkan dukungan dari para penguasa. Definisi Melayu menurut etimologi, menurut beberapa pendapat adalah kata Malaya kependekan Himalaya yaitu tempat bersaji. Kata Malayapura menunjukkan kota Melayu atau kerajaan Melayu. Dalam kata bahasa Jawa kuno, kata Melayu bermaksud mengembara atau pergi kemana-mana. Van der Tuk menyebutkan kata Melayu berarti menyebarkan, yang merujuk kepada orang Melayu yang Melayu menyeberang atau menukar agama mereka dari agama Hindu-Buddha ke agama Islam. 1. Masuknya Islam di wilayah Melayu. Sebenarnya yang disebut Melayu bukanlah suatu komunitas etnik atau suku bangsa. Namun dalam hal ini, masyarakat merupakan kumpulan etnik serumpun yang menganut agama sama dengan menggunakan bahasa yang sama. Karena itu tidak heran jika kerajaan-kerajaan Islam awal seperti Samudra Pasai. Masuknya Islam di Melayu menurut beberapa ahli adalah beberapa teori, yaitu A. Islam datang langsung dari Arab tempat Hadramut sekitar abad 7 Masehi. Islam datang ke tanah Melayu dari India bermazhab Syafi'in, yakni dari Gujarat, Malabar ke Asia Tenggara melalui perdagangan karena banyak ditemukan kota pelabuhan dan pusat-pusat perdagangan. C. Islam datang dari Bengali yang anak keturunan mereka menyebar ke Pasai. Islam pertama di Semenanjung melalui abad ke-11 melalui kantong Parang, Vietnam. 2. Islam Melayu Vietnam. Vietnam saat ini merupakan negara yang terbentuk republik sosialis. Terletak di antara Kamboja dan Laos di bagian barat dan Cina bagian utara ibu kota Hanoi. Masuknya Islam ke daerah ini diperkirakan pada abad 10 dan 11 Masehi melalui jamaah India, Persia, dan perdagangan Arab yang pada waktu itu di sini telah ada kerajaan Cham. Umat Islam di sini menganut dua mazhab, yaitu mazhab Sunni dan mazhab Bani Vietnam. Umat Islam terbagi 3 kelompok klasik umat Islam, yaitu kelompok pertama Muslim Cham yang merupakan kelompok mayoritas. Kelompok kedua adalah umat yang berasal dari suku-suku beragama. Mereka adalah pedagang Muslim yang datang dari negeri yang beragam. Kelompok ini dengan jumlah umat Muslim terbesar. Kelompok ketiga
adalah Muslim dari warga negara Vietnam asli yang warganya masuk Islam atau Islam karena pernikahan. 3. Islam Melayu di Brunei Darussalam. Islam menjadi agama di Brunei ketika rajanya Awang Alak bertatar masuk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Muhammad Shah tahun 1406 sampai 1408. Lalu seluruh istana masuk Islam. Kemudian Islam berkembang pesat ke Brunei, mengambil alih pusat penyebaran Islam. Kebudayaan Islam dan perdagangan ketika Malaka jatuh oleh Portugis tahun 1511. 4. Islam Melayu di Filipina. Islam datang ke Filipina pada abad ke-12 dibawa oleh orang Arab melalui perdagangan yang melewati Malaka dan Filipina. Islam berkembang cukup baik di sini. Hal ini tunjukkan adanya masyarakat Muslim dan berdirinya kerajaan Islam. 5. Islam Melayu di Semenanjung Malaya. Semenanjung Malaya adalah wilayah strategis dan menjadi pusat perdagangan di Selat Malaka yang berdampingan dengan Pulau Sumatera. 6. Datangnya Islam ke Indonesia. Sampai saat ini, waktu kedatangan Islam di Indonesia belum diketahui secara pasti. Dan memang sampai saat ini waktu sulit untuk mengetahui kapan suatu kepercayaan mulai diterima oleh suatu komunitas tersebut. Di samping wilayah itu, Nusantara yang luas dengan banyak daerah perdagangan yang memungkinkan terjadinya banyak orang asing mengakibatkan suatu daerah mungkin lebih awal menerima pengaruh Islam daripada daerah lain. 3. Awal mula terbentuknya entitas politik dan kawasan Melayu. Di Nusantara umumnya, entitas atau masyarakat politik disebut kerajaan asli militer, menyebutkan sebagai kondisi memiliki seorang raja. Entitas politik Islam ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari entitas politik pada masa-masa pra-Islam, di mana raja-raja mempunyai kedudukan yang sangat penting dan sering dipandang sebagai pribadi yang tercerahkan. Abdul Karim dalam bukunya menjelaskan bahwa ada beberapa hal yang berubah pasca kedatangan Islam. Pertama, di bidang ketuhanan, ditetapkan tauhid yang patut dipuja dan diyakini memiliki kuasaan maha besar ialah Allah yang tunggal. Kedua, manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala memiliki derajat yang sama. Kemuliaan diperoleh apabila manusia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan takwa menjadi ukuran kemuliaan. Ketiga, kehidupan manusia dalam masyarakat terikat dalam suatu dan persatuan yang terbagi-bagi menurut susunan kemasyarakatan. Keempat, kehidupan bermasyarakat diatur oleh aturan-aturan yang dibuat secara bermusyawarah sesuai dengan kehendak bersama. Kelima, nikmat Allah yang bertuang di langit, bumi, dan di antara keduanya harus dinikmati secara merata. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami minta maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.